Halo para ibu hebat dimanapun Anda berada. Kali ini kita mau ngobrolin sesuatu yang kayaknya dekat banget ya sama hati kita semua. Coba deh Bu, jujur sejenak sama diri sendiri. Seberapa sering pertanyaan ini rasanya jelek banget, kayak lagi ngaca. Kalimat aku baik-baik saja itu udah kayak seragam wajib ya Bu, dipakai setiap hari. Padahal dibaliknya, kita tahu ceritanya beda. Nah, kalau ibu merasa begitu, ibu nggak sendirian kok. Percaya deh, perasaan ini, kelelahan yang kita sembunyiin di balik senyum itu tuh rahasia umum para ibu di mana-mana. Dan hari ini, yuk kita bongkar dan bahas bareng-bareng secara terbuka. Oke, kita mulai ya. Kita coba bedah dari akarnya dulu nih. Apa itu? Ya, mitos soal ibu sempurna. Tekanan yang nggak kelihatan tapi rasanya berat banget, yang seolah-olah menuntut kita para ibu untuk jadi tiang pancang keluarga yang nggak boleh goyah sedikit pun. Dan ekspektasi ini tuh datangnya dari mana-mana loh, dari obrolan tetangga, dari film yang kita tonton, bahkan kadang dari keluarga sendiri. Seolah-olah ada aturan tak tertulis gitu ya, kalau jadi ibu itu artinya harus siap berkorban segalanya. Termasuk hak kita untuk sekedar merasa capek. Nah, di sini nih, kita lihat ada dua pemikiran yang tabrakan. Di satu sisi ada suara-suara lama yang bilang kalau ibu itu harus kuat terus, capek artinya gagal. Tapi di sisi lain ada kenyataan yang sebetulnya bikin kita lega. Ibu itu manusia biasa, dan yang namanya manusia ya wajar banget kalau capek. Nah, penerimaan ini kuncinya. Sekarang kita bahas lebih dalam lagi ya, kenapa sih mengakui rasa lelah itu justru penting dan iya manusiawi banget. Saya mau ulang sekali lagi ya Bu, karena ini penting banget. Tolong dicamkan. Merasa lelah itu bukan rapor merah, sama sekali bukan. Justru itu tanda kalau ibu sudah memberikan begitu banyak energi, cinta, perhatian. Itu bukti bahwa ibu adalah manusia. Terus coba kita pikirin deh, apa sih yang sebetulnya anak-anak kita butuhkan? Mereka itu nggak butuh ibu yang kayak pahlawan super, yang sempurna tanpa cacat. Bukan. Mereka butuh ibu yang apa adanya. Ibu yang bisa ketawa ngakak, tapi juga berani bilang, "Nak, ibu capek hari ini." Justru kejujuran kayak gini yang ngajarin mereka jadi manusia yang punya empati. Nah, pertanyaannya sekarang, terus gimana kalau kita cuekin aja perasaan kita? Kalau kita pendem terus rasa capek itu? Soalnya, menekan perasaan itu bukan berarti perasaannya hilang loh. Justru ada akibatnya. Prosesnya itu, coba bayangin deh kayak botol soda yang dikocok terus-terusan. Awalnya ditahan, ibu menahan semua rasa lelah, rasa frustrasi. Lama-lama tekanan di dalam botol itu kan makin besar ya. Nah, pada akhirnya, tanpa kita sadari, energi negatif itu bocor. Dan sayangnya seringkali bocornya ke orang yang paling kita sayang, yaitu anak kita. Dari sinilah kita perlu mengubah cara pandang kita. Kita perlu melihat lagi, apa sih definisi cinta dan merawat keluarga yang sehat itu? Yuk kita patahkan mitos ini rame-rame. Istirahat sejenak untuk diri sendiri itu bukan egois. Saya ulang ya, bukan egois. Justru kebalikannya. Kenapa begitu? Gini deh, kita nggak bisa kan nuang air dari gelas yang kosong? Sama, waktu seorang ibu ngasih waktu buat dirinya sendiri isi ulang, dia itu akan kembali ke keluarganya dengan gelas yang penuh. Penuh kesabaran, penuh energi, penuh cinta yang siap dibagikan. Jadi merawat diri itu, ya fondasinya merawat keluarga. Jadi coba kita renungkan kalimat ini bareng-bareng. Keberanian seorang ibu untuk istirahat itu sebetulnya adalah bentuk cinta yang paling sehat. Sehat untuk dirinya dan sehat untuk seluruh keluarganya. Oke, sekarang kita sampai di bagian terakhir. Anggap ini sebagai sebuah surat izin dari saya untuk ibu. Pengingat tulus, khusus untuk ibu hari ini. Yuk ikuti dalam hati ya. Hari ini, coba deh kasih jeda untuk diri sendiri. Tarik napas, lebih pelan, lebih dalam dari biasanya. Dan sambil menghembuskan napas, bilang ke diri sendiri, aku sudah melakukan yang terbaik. Aku sudah cukup. Iya betul. Dengan semua lelahnya, dengan semua keraguannya, ibu tetap hebat. Ibu luar biasa. Nah, sebelum kita selesai, saya mau tinggalkan satu pertanyaan untuk ibu renungkan. Nggak usah yang muluk-muluk kok. Mungkin cuma bikin teh hangat dan menikmatinya tanpa diganggu selama 5 menit, atau dengerin satu lagu kesukaan. Coba pikirkan, apa satu hal kecil yang bisa ibu lakukan untuk mengizinkan diri sendiri istirahat hari ini? Terima kasih banyak sudah meluangkan waktu bersama.